Orang bilang, jadi TKW itu cuma soal cari uang. Tapi tidak ada yang pernah cerita. Kalau di negeri orang, aku justru kehilangan segalanya termasuk hatiku. Pada laki-laki yang tidak seharusnya ku cintai. Namaku Sari. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Setelah ayah meninggal dan ibuku setot, aku mengambil keputusan besar menjadi TKW. Aku ingat betul hari saat aku berangkat. Ibu memelukku lama sekali, jaga diri baik-baik, enduk. Jangan mudah percaya orang. Aku mengangguk, meski dalam hati penuh ketakutan. Aku ditempatkan di sebuah negara di Timur Tengah. Dunia yang sangat berbeda dari kampung halamanku. Bahasa yang tidak ku mengerti, budaya yang asing, dan majikan yang tidak selalu ramah. Hari-hariku diisi dengan bekerja dari subuh hingga malam, membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengurus anak-anak. Kadang aku menangis diam-diam di kamar kecilku. Aku merasa sendiri. Sangat sendiri. Sampai suatu hari, aku bertemu dia. Namanya Rahman. Aku pertama kali melihatnya di minimarket dekat tempatku bekerja. Dia bekerja sebagai kasir. Wajahnya khas Asia Selatan, dengan senyum hangat yang entah kenapa terasa menenangkan. Indonesia. Tanyanya dengan logat asing. Aku kaget. Iya, kamu tahu, dia tersenyum. Banyak teman saya dari Indonesia. Sejak saat itu, setiap kali aku mendapat izin keluar, aku selalu ke minimarket itu. Bukan hanya untuk belanja, tapi untuk bertemu dia. Kami mulai sering berbicara. Campur-campur bahasa Inggris sederhana, sedikit bahasa Arab, dan kadang pakai Google Translate. Dia sering bertanya tentang hidupku. Apa kamu bahagia di sini? Aku tersenyum pahit. Aku di sini untuk bertahan, bukan bahagia dia diam. Lalu berkata pelan, kalau begitu, biar saya yang buat kamu sedikit bahagia. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, membuat hatiku bergetar. Hari demi hari kami semakin dekat. Dia sering membelikanku minuman tanpa aku minta. Kadang dia menungguku di luar toko hanya untuk memastikan aku pulang dengan aman. Suatu malam, saat aku benar-benar lelah dan hampir menyerah, aku menangis di depan dia. Aku capek. Aku kangen rumah. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya duduk di sampingku dan berkata, kalau kamu jatuh, aku di sini. Sejak saat itu, aku tahu. Aku mulai jatuh cinta. Tapi cinta kami tidak mudah. Aku TKW. Dia pekerja migran dari Bangladesh. Kami sama-sama orang asing di negeri orang. Suatu hari dia berkata di negara saya, keluarga saya sudah pilihkan calon istri. Hatiku langsung hancur. Lalu aku, dia menatapku lama. Kamu, bukan rencana. Kamu takdir. Aku ingin percaya. Tapi aku juga takut. Rahman mulai berubah. Dia bekerja lebih keras, mengambil shift tambahan, untuk masa depan kita, katanya. Aku terdiam. Kita, tanyaku pelan. Dia mengangguk. Saya mau menikahi kamu. Aku menangis saat itu juga. Bahagia, tapi juga takut. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan status kami? Bagaimana kalau semua ini hanya mimpi? Masalah datang saat majikanku mengetahui aku sering keluar dan bertemu laki-laki. Aku dimarahi habis-habisan. Kamu kesini untuk kerja, bukan cari laki-laki. Aku hampir dipulangkan. Aku panik. Aku takut kehilangan semuanya pekerjaan dan Rahman. Saat aku menceritakan ini ke Rahman, dia terlihat sangat marah. Kalau mereka sakiti kamu, kamu keluar saja. Saya tanggung kamu. Aku menggeleng, aku tidak bisa. Aku punya keluarga di Indonesia. Dia terdiam lama. Kontrak kerjaku hampir habis. Hari itu, aku bertemu Rahman untuk terakhir kalinya sebelum aku pulang ke Indonesia. Kami duduk diam, tidak banyak bicara. Apa kamu akan kembali? Tanyanya. Aku menunduk, aku tidak tahu. Dia menggenggam tanganku erat. Kalau kamu tidak kembali, jangan lupakan saya. Air mataku jatuh, kamu juga. Aku pulang, kembali ke rumah kecilku. Kembali ke ibu.
Semua terasa sama, tapi aku berbeda. Setiap malam aku melihat ponsel, berharap ada pesan darinya, dan memang, dia masih menghubungiku. Kami tetap berbicara. Menjaga hubungan jarak jauh yang penuh rindu. Suatu hari, dia mengirim pesan. Saya akan pulang ke Bangladesh. Keluarga saya memaksa, hatiku terasa kosong. Apa kamu akan menikah? Lama sekali dia membalas. Aku tidak tahu. Tapi hatiku tetap sama. Aku menatap layar ponsel, air mata mengalir tanpa suara cinta kami. Tidak pernah benar selesai. Hanya terpisah oleh jarak, keadaan, dan takdir. Hari itu hujan deras di kampungku. Aku duduk di depan jendela, memandang jalan tanah yang becek sambil memegang ponsel. Sudah 3 hari Rahman tidak membalas pesanku. Biasanya dia selalu ada, selalu tiba-tiba. Ting! Peza Mazuki. Tanganku gemetar saat membukanya. Saya sudah di Bangladesh. Aku menahan napas. Keluarga saya sudah atur semuanya. Saya tidak bisa menolak. Duniaku seperti berhenti. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap aku salah paham. Dengan jari yang bergetar, aku membalas, maksud kamu akan menikah. Lama sekali, sangat lama, sampai akhirnya balasan itu datang. Iya, air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa ditahan. Aku tidak membalas lagi, bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak mampu. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti orang kosong. Aku tetap membantu ibu, tetap tersenyum ke tetangga. Tapi dalam hati, aku hancur. Setiap malam aku menangis diam-diam. Aku teringat semua kenangan itu minimarket kecil, senyumnya, cara dia memanggil namaku dengan logatnya yang khas, Saeri. Sederhana, tapi sekarang terasa seperti luka. Suatu malam, ponselku berdering, nama itu muncul lagi. Rahman, aku ragu untuk mengangkat. Tapi akhirnya aku tekan tombol hijau. Halo, suara di seberang sana terdengar pelan. Sari. Maafkan saya, aku langsung menangis. Kenapa kamu lakukan ini? Dia terdiam beberapa detik. Lalu suaranya bergetar. Saya tidak punya pilihan. Ibu saya sakit. Mereka ingin saya menikah sebelum. Aku memejamkan mata. Lalu aku ini apa? Sunyi. Hanya suara napas kami berdua yang terdengar. Kamu adalah cinta yang tidak bisa saya miliki. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku belajar melepaskan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku berkata, "Kalau begitu, pergilah, jalani hidupmu." Dia menangis. Aku tidak akan pernah lupa kamu, Sari. Aku tersenyum pahit, meski dia tidak bisa melihat aku juga. Telepon itu berakhir, dan bersama itu, berakhir juga kisah kami. Waktu berlalu, bulan demi bulan. Aku mencoba melupakan, mencoba membuka hati, tapi selalu gagal. Setiap pria yang mendekat tidak pernah sama, tidak ada yang seperti dia. Aku bahkan kembali memutuskan untuk bekerja ke luar negeri lagi. Bukan hanya untuk uang, tapi untuk melarikan diri dari kenangan. 2 tahun kemudian, aku kembali ke negara yang sama. Jantungku berdegup kencang saat pesawat mendarat. Semua terasa familiar dan menyakitkan, dan entah kenapa, kakiku membawaku ke tempat lama itu. Aku berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk. Tidak mungkin. Bisikku, tapi hatiku berkata lain. Aku masuk, dan di sana seseorang berdiri di balik kasir. Aku membeku. Itu dia. Rahman. Dia juga melihatku. Matanya membesar, seolah tidak percaya. Sari, suaranya hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa bicara, hanya air mata yang menjawab semuanya. Dia keluar dari balik kasir, berjalan perlahan ke arahku. Kamu kembali? Aku mengangguk pelan. Kenapa kamu tidak bilang? Aku tersenyum lemah. Untuk apa? Kami berdiri saling menatap, dengan ribuan kata yang tidak terucap. Aku akhirnya bertanya hal yang selama ini menghantuiku. Kamu sudah menikah?
Dia diam lama sekali, lalu dia menggeleng. Tidak jadi, aku terkejut kenapa. Dia tersenyum tipis. Aku akhirnya bertanya hal yang selama ini menghantuiku. Kamu sudah menikah? Dia diam lama sekali, lalu dia menggeleng. Tidak jadi, aku terkejut kenapa. Dia tersenyum tipis. Karena saya tidak bisa, hati saya sudah ada yang punya. Jantungku berhenti sesaat. Apa maksudmu? Dia menatapku dalam. Kamu, Sari, dari dulu sampai sekarang air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda, bukan karena sakit, tapi karena harapan. Lalu sekarang, tanyaku pelan, dia menarik napas panjang. Sekarang saya tidak mau kehilangan kamu lagi. Tapi keputusan ada di kamu. Aku terdiam, aku tahu. Jalan ini tidak mudah. Kami berbeda negara, berbeda budaya, masa depan penuh ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, aku masih mencintainya. Aku menatapnya lama, lalu perlahan. Aku menggenggam tangannya. Kali ini, jangan lepaskan aku lagi. Dia tersenyum, dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak akan. Di negeri orang yang dulu penuh air mata, aku menemukan kembali cinta yang hampir hilang. Dan kali ini, aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi aku siap menjalaninya. Cinta kami tidak sempurna, tidak mudah. Tidak seperti dongeng, tapi nyata. Dan aku, seorang TKW dari Indonesia, akhirnya mengerti satu hal. Kadang, cinta sejati tidak datang sekali, tapi datang kembali. Setelah kita hampir kehilangannya. Sejak hari itu, aku dan Rahman kembali seperti dulu. Bahkan lebih dekat. Setiap kali aku mendapat waktu luang, aku datang ke minimarket itu. Kami berbicara lama tentang masa lalu, tentang rasa sakit yang pernah kami lalui, dan tentang masa depan. Aku serius, Sari, aku ingin menikahi kamu, katanya suatu malam. Dan aku menatapnya lama. Kamu tahu ini tidak mudah, kan? Dia mengangguk. Keluarga kamu, keluarga aku, negara kita berbeda. Dia tersenyum pelan. Cinta kita juga berbeda, tapi tetap ada. Aku ingin percaya. Kali ini, aku benar-benar ingin memperjuangkan. Suatu hari, Rahman terlihat gelisah, tidak seperti biasanya. Kamu kenapa? Tanyaku. Dia diam lama. Lalu akhirnya berkata pelan, saya belum cerita semuanya ke kamu. Jantungku langsung terasa berat. Apa maksud kamu? Dia menatap ke bawah. Keluarga saya sudah tahu tentang kamu. Aku terdiam. Dan mereka tidak setuju. Rahman menunjukkan pesan dari keluarganya. Aku membacanya. Dan setiap kata seperti menusuk hatiku. Perempuan asing bukan untuk keluarga kita. Kami sudah punya pilihan untukmu. Kalau kamu tetap memilih dia, jangan kembali. Tanganku gemetar. Apa kamu akan memilih mereka? Atau aku? Tanyaku lirih. Rahman langsung menggenggam tanganku. Saya tidak mau kehilangan kamu lagi. Tapi itu berarti kamu kehilangan keluarga kamu. Dia terdiam. Dan saat itu aku sadar. Cinta kami sedang berdiri di antara dua pilihan yang sama menyakitkan. Bukan hanya Rahman yang tertekan. Aku juga. Ibuku di Indonesia mulai curiga. Kamu dekat sama siapa di sana? Aku tidak bisa jujur sepenuhnya. Aku tahu, jika ibu tahu aku menjalin hubungan dengan pria dari negara lain, dengan latar belakang yang berbeda, pasti akan sulit diterima. Aku mulai merasa terjepit. Di satu sisi, cinta. Di sisi lain, keluarga. Suatu malam, kami bertemu di tempat biasa. Angin dingin berhembus, jalanan sepi. Sari, saya sudah ambil keputusan, kata Rahman. Aku menahan napas. Saya akan pulang ke Bangladesh. Dan bicara langsung dengan keluarga saya. Aku kaget, itu berisiko. Dia mengangguk, tapi saya tidak mau sembunyi terus. Kalau saya serius dengan kamu, saya harus berani. Aku menatapnya dengan campuran bangga dan takut. Kalau mereka tetap menolak, dia tersenyum tipis. Maka saya harus memilih.
dan saya sudah tahu jawabannya. Air mataku jatuh. Rahman pulang, dan aku kembali sendiri. Hari-hari terasa panjang, setiap pesan darinya menjadi sangat berarti. Kadang dia mengabari, saya sedang bicara dengan ayah. Kadang, hari ini tidak berjalan baik, dan kadang tidak ada kabar sama sekali. Aku hanya bisa menunggu dan berdoa. Suatu malam, ponselku berbunyi, nama itu muncul lagi. Tanganku dingin saat mengangkat, Sari. Suaranya terdengar lelah. Aku sudah bicara semuanya. Aku menutup mata, dan beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Mereka tetap tidak setuju. Hatiku langsung jatuh, tapi lanjutnya. Aku membuka mata, saya tidak berubah. Saya tetap memilih kamu. Air mataku mengalir deras. Kamu yakin? Tanyaku dengan suara gemetar. Itu berarti kamu mungkin kehilangan keluarga kamu selamanya. Dia terdiam. Lalu berkata pelan. Sari, hidup saya bukan hanya tentang mereka. Saya juga ingin bahagia. Aku tidak bisa menahan tangis. Selama ini aku selalu takut kehilangan dia, tapi ternyata dia juga sedang mempertaruhkan segalanya untukku. Beberapa minggu kemudian, Rahman kembali. Kami bertemu lagi. Kali ini dengan perasaan yang jauh lebih dalam. Apa langkah kita selanjutnya? Tanyaku. Dia tersenyum. Kita menikah. Aku terdiam. Kita mungkin tidak punya restu penuh. Tapi kita punya niat yang serius. Aku menatapnya lama. Semua ketakutan, semua keraguan bercampur jadi satu. Tapi di balik itu, ada satu hal yang tidak berubah. Aku mencintainya. Di malam itu, di bawah langit asing yang dulu menjadi saksi kesedihanku, aku akhirnya berkata, iya, aku mau. Rahman langsung memelukku erat, seolah tidak ingin kehilangan lagi. Aku, seorang TKW dari Indonesia, tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Mencintai seseorang dari negeri yang jauh, melawan perbedaan, dan memilih jalan yang tidak mudah, tapi kali ini, aku tidak lari, aku memilih bertahan. Namun, apakah cinta saja cukup untuk menghadapi dunia yang begitu keras?